Dan tentunya dan salah satunya seperti Bu Heriana nih, saya senang sekali ketika melihat wah Bu Heriana itu berkembangnya pesat banget gitu ya. Ketika awal sekali saya membagikan bagaimana membuat sebuah video pembelajaran gitu ya. Dan ini beliaunya mengikuti dari awal sampai sekarang aja masih mengikuti gitu ya. Padahal udah sama-sama. Intinya bagaimana kita saling belajar, intinya bagaimana saling share dan saling mendukung satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Saya kira banyak itu nggak masalah. Tinggal yang mana oh ini di saya nggak ada, mungkin di IPA, mungkin dari di IPA yang lain gitu nanti besok Bu Novi ini dan yang lain. Nah itu menjadi salah satu semangat gitu loh buat kita nanti Bu Neng dan yang lain, Bu Gusnaini, dan tentunya kita harus selalu meningkatkan karena update-update ini akan mempermudah Bapak Ibu membuat konten. Baik, langsung saja Bapak Ibu, terima kasih sekali, senang sekali ketika saya harus membagikan gitu ya, saya akan membagikan materi tentang pembuatan konten video dengan CapCut PC. Catatannya begini Bapak Ibu, sebelum kita mulai catatannya begini. CapCut PC ini itu sedikit persepsinya berbeda dengan CapCut yang HP smartphone gitu ya. Kalau CapCut smartphone itu adalah mempermudah dalam waktu singkat. Bahkan durasinya pun yang kita buat juga singkat. Istilahnya untuk bersenang-senang itu ada di sana. Nah, ini untuk CapCut PC untuk yang serius-serius. Untuk kerjaan yang serius-serius membutuhkan memori yang besar, membutuhkan durasi yang lama, dokumentasi yang cukup detail. Nah, ini dengan CapCut PC ini tentu sangat membantu ya Bapak Ibu. Karena saya membandingkan berbagai aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Camtasia, Filmora. Itu menurut saya sekarang bisa di handle atau bisa bisa di cover sama CapCut PC. Makanya ini wajib banget sama Pak Fauzan, gimana nih kalau CapCut PC kita lanjutkan lebih baik gitu. Dan kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengenal saya atau mengikuti saya, Bapak Ibu bisa mengikuti saya di Instagram saya, di Facebook saya, dan YouTube-nya di Mr. Klik. Nah itu isinya beberapa tentang IPA gitu ya, tentang IPA, tentang konten-konten IPA untuk siswa tentunya. Itu saya buatkan sampai sekarang. Tetap mencoba untuk tetap membuat konten meskipun tidak rajin seperti waktu pandemi, karena waktu pandemi itu waktu yang sangat tepat. Nggak tahu ya, waktu pandemi itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk kita bersama berkembang kemarin. Jadi ketika waktu pandemi itu kita punya waktu lebih dan membuat konten, wah ternyata di situ tuh ada banyak berkahnya. Seperti itu. Tapi tidak ada kata terlambat ketika sekarang membuat sebuah konten. Karena sampai sekarang pun saya yakin penikmat YouTube tuh masih menikmati beberapa konten-konten baik itu pembelajaran ataupun konten yang lain. Konten seperti tutorial dan yang lain masih tetap menjadi rujukan di sana untuk membantu suplemen. Makanya ini perlu sekali perlu sekali untuk kita coba CapCut PC. Apakah mempermudah? Kalau mempermudah bisa digunakan. Kalau ada fitur-fitur yang bisa membantu selain aplikasi lain, nah ini tepat sekali ini bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum mulai saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah sudah menginstal CapCut PC? Sudah. Oh, sudah. Berarti Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, ini Belum. Oh, belum ya? Nggak apa-apa kalau belum, nggak masalah. Karena installnya mudah. Mungkin salah satu yang sudah mengikuti beberapa pelatihan menggunakan aplikasi itu, install aplikasi itu sulit. Dan ketika pertemuan pertama itu jarang yang berhasil menginstal aplikasi karena pasti ada tahapan-tahapan tertentu yang sedikit anomali gitu. Sedikit mungkin karena itu tidak menggunakan aplikasi resmi atau dan yang lain gitu ya. Nah, kalau ini CapCut itu cukup di-download, diinstal, selesai. Kita manfaatkan. Apakah ada watermarknya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar ini, dan kalau untuk CapCut PC semuanya free. Nggak ada fitur-fitur pro seperti di mobile, seperti di HP. Semuanya free. Transisinya free, speakernya free, semuanya free. Sampai sekarang masih free. Ya nggak tahu ya beberapa, karena ini kalau misalnya ini laku banget gitu, mumpung sekarang masih free, harus kita gunakan. Nah, untuk Bapak Ibu nanti sampai hasil akhirnya nanti itu adalah video yang tentunya videonya serius sesuai bidangnya masing-masing.
Berarti kalau ini targetnya adalah video pembelajaran atau video dokumentasi. Kalau yang kemarin targetnya update status yang jedak-jeduk aja udah oke nih ya. Kalau kemarin aktivitas yang jedak-jeduk aja, sekarang harus kita tingkatkan. Targetnya adalah kita membuat video yang sesuai bidang kita masing-masing atau dokumentasi yang kita siapkan itu tentunya dengan persiapan yang lebih matang, gitu, yang lebih matang, dan tahapan sampai publish sampai tips nanti di YouTube saya akan sharekan di 3 hari ini. Jadi tidak hanya membuat sebuah konten, tapi bagaimana share di YouTube-nya, apakah tips triknya membangun channel YouTube-nya juga saya akan sharekan di kelas CapCut ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum nanti bisa di-download, saya sudah bagikan tadi ya. Jadi sudah saya bagikan, bisa di-download, ukurannya sekitar 300 MB, 300 MB, itu bisa di-download Bapak Ibu. Baik, nah ini yang mungkin Bapak Ibu pertama tanyakan. Apa sih bedanya CapCut PC sama CapCut HP? Itu kan jadi penting banget ya Bapak Ibu. Kenapa harus PC kalau yang HP aja? Yang pertama seperti Pak Fauzan sampaikan, tampilan editnya itu lebih luas untuk edit. Ya, atur timeline-nya lebih enak karena layarnya besar. Itu yang paling penting. CapCut ini layarnya besar. Memori perangkatnya juga pasti lebih ya, kalau untuk laptop itu kan lebih dibanding HP ya. Biasanya udah 500 GB atau ada yang 1 tera sekarang. Dan ada yang namanya magnet track, itu bisa dihilangkan. Magnet track itu maksudnya ketika Bapak Ibu edit di HP itu semua editan itu kan pasti menempel semua, ditaruh nempel itu kan. Nggak bisa ini direnggangkan kasih ada yang kosong, itu nggak bisa. Kalau di CapCut PC ini bisa nih. Jadi ada beberapa yang diatur supaya tidak selalu ditaruh video itu nempel terus. Itu ada triknya. Terus ada sinkron audio video. Nah, ini Bapak Ibu khusus, ini menurut saya istimewa banget. Sinkron audio video ini digunakan biasanya kalau merekam suara dan merekam video itu berbeda device. Misal merekam videonya pakai HP satunya, merekam audionya pakai HP lain yang biasanya pakai pakai clip on atau yang lain. Nah, itu supaya audio sama ini tuh nggak usah ngepasin secara manual, langsung klik kanan langsung cocok gitu ya. Itu hanya ada di Premiere Pro. Kalau dulu tuh hanya ada di Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang ini muncul di CapCut. Jadi ini menurut saya sinkron audio video ini luar biasa fitur yang bisa digunakan nantinya kalau Bapak Ibu menggunakan CapCut. Terus ada facial beauty juga. Wah, ini buat supaya kulitnya mulus-mulus ketika syuting gitu ya. Nah, itu ada facial beauty-nya dan itu mengubah bentuk hidung, mengubah pipinya agak lebih tirus, itu ada. Saya juga heran aja ini bisa juga gitu. Ada juga, dan detail efeknya lebih lengkap, transisinya lebih lengkap. Kalau untuk template-nya yang PC ini nggak ada. Jadi untuk template yang kemarin jedak-jeduk itu hanya dimanfaatkan di HP. Jadi kalau Bapak Ibu mau main yang saya mau rekam terus bikin update status yang jedak-jeduk, nah itu saya persilahkan pakai HP. Tapi kalau mau yang banyak dengan detail gitu berarti kita pakai PC. Itu pilihan ya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu CapCut PC aman, CapCut HP aman, nah ini dua-duanya akan saling melengkapi. Oke, baik. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana membuat video edukasi, bagaimana merencanakan konten, bagaimana install CapCut PC, dan tampilan awalnya seperti apa, bagaimana import video, bagaimana basic editing CapCut-nya, dan terakhir adalah tips ketika membuat video dokumentasi. Saya akan praktekkan nanti bagaimana sih supaya membuat video dokumentasi itu halus gitu, orang nonton tuh betah gitu. Yang pertama hari ini itu membuat video dokumentasi. Contoh video dokumentasi yang sangat berguna kemarin saya buat adalah ketika mengikuti hari guru, yang guru inspiratif itu. Nah, itu saya gunakan basicnya adalah basic membuat video dokumentasi tapi disertai dengan narasi. Nah, itu yang hari ini akan kita bahas. Oke, yang pertama. Nah, yang bisa dibuat Bapak Ibu, ini video yang saya buat tentang magnet, dua-duanya saya coba buat pakai CapCut PC gitu ya. Terus saya buat yang ini yang yang navigasi hewan sama cara membuat magnet. Kalau yang untuk cara membuat magnet ini 100% ilustrasi, jadi lebih mudah cara buatnya dibanding yang kedua ini
ya ilustrasi tapi dengan presenternya. Kita coba simak satu ya Bapak Ibu. Kita coba simak yang ini deh. Oke, sebentar. Di bumi ini banyak hewan yang memiliki kemampuan untuk bernavigasi dengan sangat akurat. Salah satu cara mereka melakukan ini dengan menggunakan medan magnet bumi, memanfaatkan medan magnet bumi. Hewan yang menggunakan medan magnet bumi untuk bernavigasi salah satunya adalah penguin. Mereka dapat menentukan arah utara dan selatan dengan sangat akurat, tentunya dengan bantuan medan magnet bumi. Selain penguin, ada juga hiu. Hiu juga memiliki kemampuan yang sama. Mereka dapat memanfaatkan medan magnet bumi untuk menentukan posisi mereka dan bergerak dengan sangat akurat di lautan. Nah, apa sebenarnya medan magnet? Ayo kita bahas. Oke, itu satu video yang saya buat menggunakan menggunakan CapCut PC ya. Dan di situ kalau kita lihat itu saya mengubah warnanya yang tadinya nggak biru-biru banget jadi kelihatan saturasinya bagus. Warna merahnya juga saya coba naikkan gitu. Sebenarnya kalau seperti ini kan kelihatan kayak ada di lipsticky gitu, itu sebenarnya pakai color gradingnya yang pakai CapCut PC lebih detail, lebih enak. Dan beberapa efek-efek itu sudah terdapat, biasanya yang ada di Camtasia sudah tercover di sini. Dan lebihnya satu adalah grading itu yang sangat membantu saya ketika saya harus berpindah. Ini istilahnya harus hijrah nih dari Camtasia, dari Premiere pindah ke CapCut PC gitu. Nah, ini salah satu yang saya buat terbaru menggunakan CapCut PC, itu sangat membantu. Terus bagaimana cara buatnya dan yang lain kita akan bahas. Tapi sebenarnya ketika membuat video itu yang paling susah gitu ya, jujur yang paling susah yang saya ini adalah membuat atau merencanakan kontennya. Membuat narasi itu menjadi sebuah yang kelihatannya gampang gitu ya, terus supaya sesuai itu menjadi salah satu tahapan yang cukup susah gitu untuk memastikan oh ini udah siap. Bahkan kalau sudah narasinya dibuat gitu ya, narasinya dibuat untuk syutingnya butuh waktu, mempersiapkan syutingnya dan udah cukup lama nih Bapak. Bahkan misalnya seperti setup yang saya pakai itu di belakang saya meja masih miring gitu ya. Itu tampilan yang ketika kalau Bapak Ibu lihat itu ini belakangnya, depannya ini nih. Nah, ini kalau depannya yang buat saya syuting ini mejanya di belakang saya. Nah, itu yang harus setupnya tuh kadang persiapannya agak lama, itu yang perlu juga. Di pertemuan kedua nanti saya akan bagikan bagaimana menata lampu-lampu supaya tampilan Bapak Ibu itu nanti istilahnya kalau saya seperti ini berarti ini lampunya dari mana nih? Ini dari sini supaya kelihatan kinclong gitu kan. Ini dari sini supaya kelihatan agak oren-oren. Nah, itu biasanya besok akan saya bagikan bagaimana di pertemuan kedua bagaimana menyeting lampunya supaya ketika orang shoot itu warnanya enggak flat-flat aja, warnanya enggak rata putih semua tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Terus produksi dan post editingnya kita coba pakai CapCut. Tapi yang pertama saya bagikan nanti adalah pembuatan naskahnya. Bapak Ibu sudah biasa membuat naskah? Saya mau tahu nih, siapa nih yang bisa membuat naskah? Biasanya pernah nggak buat video terus harus naskah dulu atau langsung, wah saya langsung des gitu. Atau sudah pernah atau belum pernah membuat video pembelajaran? Ada nggak yang saya kira udah pernah semua ya mungkin ya Bapak Ibu. Bu Karyanti sudah Bu? Sudah, Pak. Sudah, Mister. Bikin naskah nggak Bu? Oh, bikin. Saya pakai orek-orekan dulu. Nah itu orek-orekan itu memang penting. Tapi ketika kita mau membuat sebuah yang berkelanjutan, berarti orek-orekannya kan jadi banyak ya. Karena video yang kita buat kan harus banyak, itu orek-orekannya jadi banyak. Nah itu biasanya Bapak Ibu harus memang benar-benar tahapannya seperti ini. Riset dulu, bikin struktur itu baru orek-orekannya. Nah tekniknya ini biasanya memilih, kalau Bapak Ibu memilih kata-kata tertentu gitu ya, kata-kata tertentu supaya penjelasan materi kita tuh jadi agak menarik buat anak-anak gitu, menjadi suatu menarik. Naskah oret-oretan itu baru strukturnya. Jadi perlu sekali kita buat teknik supaya indah. Contohnya nih, apa ya misalnya untuk membuat sebuah ini nih, bahkan kalau misalnya unsur sama senyawa gitu ke anak-anak, unsur itu memiliki nama tersendiri seperti kalian punya
panggilan sayang untuk doi. Itu biasanya dicocok-cocokin sama ke anak-anak gitu loh. Unsur punya nama sendiri-sendiri. Oh, N namanya nitrogen atau apa. Nah, biasanya anak-anak punya panggilan sayang nih untuk anak-anak yang lain. Nah, untuk anak temennya atau apa. Nah, itu bisa juga kita harus cari-cari kata-kata apa yang biar nggak kaku banget gitu. Nah, itu teknik-teknik memperindah ini biasanya melengkapi coret-coretan kita. Berarti tahapan-tahapan itu perlu ditambah sekali lagi untuk jadi tekniknya jadi lebih 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 catchy lagi gitu loh, lebih lebih apa ya istilahnya, lebih indah lagi. Nah, berarti perlu Bapak Ibu ketika membuat video, coba buat naskahnya paling tidak 3 atau 4. Baru nanti syutingnya belakangan. Jangan satu terus bikin satu lagi. Satu bikin satu lagi. Nah, kalau presentasinya lancar gimana gitu ya. Presentasinya lancar terus biasanya naskahnya udah ditulis dari awal sampai akhir. Yang saya lakukan itu benar-benar ditulis dari awal sampai akhir dan saya baca. Tapi itu harus pinter-pinter menaruh apa namanya? Menaruh contekannya di depan yang sebelah kamera itu harus pinter-pinter. Istilahnya mungkin kalau sekarang ada teleprompter namanya. Teleprompter itu yang teksnya itu jalan sendiri. Nah, ya. Besok saya tampilkan deh aplikasi teleprompter seperti apa. Kalau teksnya udah kita buat tuh kita untuk syutingnya tuh leluasa, nggak mikir jadi kemeringet gitu loh. Biasanya kalau udah ini keringetan ini apa ini yang mau dibicarakan ya kan gitu kan, kalau retor-retor kadang pikirannya itu. Nah, makanya kalau untuk presentasi biar lancar atau menjelaskan paling nggak salah-salah sedikit lah 1-2 itu harus benar-benar ini sudah riset struktur tekniknya ditulis lengkap, itu akan mempermudah kita waktu syuting. Itu penting banget. Terus yang kedua, kalau sudah kita harus tahu yang mau kita buat tuh videonya seperti apa. Kalau video-video IPA biasanya pakai teknik yang pertama. Kalau IPA itu mesti pertanyaan dulu, dijawab, dijelaskan lengkap, terus dikasih kesimpulan. Itu kayak ngajar lah. Kasih pertanyaan pemantik, dijawab sedikit, jelaskan lengkap, disimpulkan. Itu kayak pelajaran banget. Itu yang sering dipakai. Kalau praktikum, nah guru SMK misalnya. Tadi guru SMK Bu siapa ya? Bu Neng ya. Bu Neng menjelaskan misalnya ada praktek yang harus prosedurnya tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, itu pakai yang sequence. Itu memang harus kita ketahui, kita mau buat kayak guru bahasa Indonesia gitu loh. Kita harusnya kalau buat naskah tuh memang benar-benar belajar bahasa. Yang ketiga itu compare, membandingkan satu dengan yang lain. Contohnya membandingkan ini nih. Misalnya membandingkan dua benda. Dua benda tuh kayak misalnya vaksin deh. Vaksin kan ada vaksin booster sama vaksin yang kedua. Nah, itu bisa dibandingkan. Itu benar-benar membandingkan satu dengan yang lain, itu harus pakai apple to apple, membandingkannya pakai comparison. Nah, kalau yang deskripsi ini cukup luas, menjelaskannya ngalor ngidul gitu ya, tapi tetap sama topik yang sama. Biasanya kalau seperti ini, description ini lebih banyak dipakai kalau misalnya orang itu kayak misalnya podcast dan yang lain tuh pakai topik ini, tapi ada elemen-elemen yang lain. Nah, ini yang sering dipakai kalau untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 ini menjadi salah satu menjadi pilihan lah untuk membuat struktur. Itu tipsnya untuk membuat strukturnya. Nah, saya kira untuk membuat strukturnya ini kalau ada pertanyaan boleh deh sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau pembuatan teksnya. Jadi guru bahasa Indonesia deh ini saya. Aman ya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan? Aman ya? Wah, udah nggak sabar langsung ke CapCut nih. CapCut, installnya. Bapak Ibu kalau untuk download CapCut dan mau diinstal gitu ya, itu langsung di-download saja dari link yang saya berikan, langsung diinstal sampai selesai, itu sudah, itu aja. Sudah, pokoknya nggak ada install macam-macam, pokoknya nggak ada install macam-macam, pokoknya download, install, selesai. Jadi CapCut ini mudah banget, karena gratis dan nggak ada istilahnya nggak ada untuk watermarknya, jadi aman. Kalau sudah Bapak Ibu di sini ini bentuk CapCut. Kalau menurut Bapak Ibu ini mirip sama apa Bapak Ibu? Mirip sama aplikasi KineMaster. KineMaster. Tampilannya juga seperti ini. Filmora. Ya, mirip banget sama Filmora. KineMaster kalau yang di HP ya mirip. Kalau yang di PC, kalau dari warna-warnanya ini mirip banget sama Filmora. Alat-alatnya juga hampir sama dengan Filmora. Tapi ini itu sangat lengkap Bapak Ibu. Jujur ini sangat lengkap yang saya buat.
Jadi ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau saya bilang tool gitu ya. Berarti di sini tool, alat-alatnya. Kalau saya bilang media, import medianya biasanya di sini. Ini mesti acuan-acuan ini selalu saya pakai import media, timeline-nya, terus properties, Canva, canvas, dan export. Saya ulangi, tool alatnya ada di sebelah kiri atas, terus medianya itu biasanya ada di kiri yang lebih turun sedikit, kalau yang panjang itu timeline, tampilannya canvas, sebelah kanan itu properties, dan sebelah atas itu export untuk mendownload, istilahnya mendownload untuk hasil dari editan kita. Nah, untuk mendapatkan istilahnya untuk mengedit ini gitu ya, untuk mengedit aplikasi-aplikasi yang menggunakan CapCut ini itu cukup simpel kita gunakan. Jadi yang harus kita perhatikan gitu, yang pertama adalah mengimport atau menambahkan objek. Ini pun tidak berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau untuk menambahkan video-video kita cukup import, atau kalau paling mudah itu tinggal diklik, tarik ke sana, klik, tarik ke sana. Itu paling mudah, itu yang pertama. Basic banget untuk import media. Tinggal kita import, kita masukkan. Atau kita perlu menggeser gambarnya, videonya langsung dimasukkan ke medianya. Itu saja untuk menambahkan medianya. Jadi tahapannya nggak begitu susah. Yang kedua, kalau sudah diimport gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada beberapa menu di sini. Kalau di sini ada kuncinya terbuka sama tertutup gitu. Kalau kuncinya terbuka itu template-nya nggak bisa digeser-geser, Pak. Tapi kalau template-nya kalau untuk kuncinya tertutup gitu ya, itu template-nya nggak bisa digeser, kalau terbuka itu bisa digeser. Yang kedua untuk matanya, ini untuk menampilkan sama menyembunyikan timeline, itu tinggal matanya. Kalau ada sound berarti ini mematikan sound. Yang paling penting di sini adalah magnet track yang ada di sebelah kanan. Ini magnet track supaya dia nggak nempel-nempel. Nah, saya akan praktekkan itu. Saya akan praktekkan membuka CapCut untuk PC. CapCut PC ini versi terbarunya adalah 1.51, masih ada update terus. Gunakan. Nah, proyek barunya ini tampilannya. Kalau misalnya kita mau import, tinggal kita klik, gitu ya. Kita bisa cari videonya, atau ini misalnya satu kita akan buka, gitu ya. Nah, dia udah masuk di sini. Atau misalnya kita mau membuka dari beberapa file gitu ya yang ada, jadi kita bisa tinggal geser, klik, dan geser di sini dilepas. Ya otomatis mengimpor dari videonya. Lagi kita bisa tambahkan, oke, kita bisa tambahkan lagi, atau memilih banyak ini ya, memilih banyak filenya, 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, kita masukkan. Nah, seperti itu caranya. Itu untuk mengimportnya. Jadi untuk mengimportnya mudah, aman ya Bapak Ibu ya. Pertama untuk menambahkan ke ini nggak masalah ya, tinggal menambahkan. Yang kedua adalah bagaimana kita memasukkan importnya di sini itu ke timeline namanya. Satu, kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Nah, ini meskipun digeser, dia nempel. Berbeda dengan aplikasi editing yang lain. Kadang kok ini nempel terus ya. Nah, untuk mematikan nempel ini, Bapak Ibu perlu mematikan magnet track namanya. Magnet tracknya jangan dibiarkan putih, jangan biru. Baru kita bisa menggesernya. Nah, ini penting banget nih. Untuk kalau misalnya ini magnet tracknya dinyalakan, dia otomatis langsung nempel. Oke. Nah, kalau ini dikunci, nah ini udah ngelok, jadi nggak bisa dipindah. Kalau ini dimatikan, dia nggak muncul. Kalau kita cek, ada suaranya, berarti kita matikan suaranya. Kita bisa langsung. Suaranya udah hilang. Itu untuk basic seperti itu. 1, 2, nah ini untuk dokumentasi. Untuk mengunci,
mematikan ini beberapa, dan satu adalah magnetik tadi. Nah, itu yang penting sekali di timeline-nya. Oke, kalau sudah, di sini saya akan menampilkan satu fitur lagi secara basic editing, itu adalah memotong. Kalau kemarin memotong pakai fitur apa Bapak Ibu kalau di HP? Memotong kemarin di HP pakai apa tuh? Pakai boleh bagi ya. Di sini juga sama. Jadi Bapak Ibu tidak ini dengan baru gitu ya. Membaginya tetap masih sama. Kalau yang tidak kita pakai, kita hapus saja. Hapus. Jadi kalau misalnya kita cari lagi, nah kita bisa bagi lagi. Oke, seperti itu. Atau kita bisa perpendek ini dengan cara menggeser di timeline-nya. Menggeser di timeline-nya. Ini cukup tricky, nah, menggeser di timeline-nya. Oke, nah seperti itu. Kita matikan magnetiknya aja ya. Magnetiknya kita matikan, kita bisa geser. Oke. Nah, kalau nggak ada magnetiknya itu lebih leluasa untuk mengatur videonya. Kita cek. Untuk basicnya adalah di sini mengatur mengatur timelinenya, panjang pendeknya di sini lebih mudah. Kalau untuk di HP biasanya itu tertutup dan agak susah panjangnya. Jadi kalau untuk di komputer ini lebih mudah. Itu fitur-fitur basicnya. Bisa nggak kalau misalnya motongnya di sini? Ini ada fitur yang cukup unik nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau motong di sini tuh kita bisa potong terlebih dahulu, pendekkan di sini terlebih dahulu, atau misalnya kita ambil yang lain. Nah ini kita potong, terus ini kita pendekkan di sini, baru kita pindah, dia juga bisa gitu, mengatur untuk potongnya di media, baru kita taruh di bawah. Itu menjadi satu fitur juga yang menurut saya ini bisa kan, baru kita pindah. Jadi hasil potongannya baru bisa kita pindah. Kita bisa potong di baginya, atau misalnya kita bisa langsung potong di timeline. Nah, ini bisa. Oke. Ya. Oke. Nah, ini fitur-fitur basic yang perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Fitur-fitur basic yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan media. Yang kedua adalah bagaimana mengatur untuk settingan timeline-nya. Dan yang paling penting adalah menu magnetic track. Magnetic track ini perlu banget Bapak Ibu coba, karena ada settingan yang setiap orang tuh mendesainnya macam-macam. Ada yang suka langsung nempel, ada yang nempelnya harus ada jaraknya, kita yang menempelkannya adalah bebas, itu pakai magnetic track. Yang selanjutnya adalah memotong dan membagi, itu sama seperti CapCut yang di HP, memotong dan membagi. Nah ini atur beberapa durasi video yang tentunya bisa kita atur gitu ya, kita sesuaikan. Nah, yang akan saya praktekkan untuk hari ini bagaimana membagikan ke Bapak Ibu membuat sebuah video dokumentasi, tapi kita sesuaikan dengan musiknya Bapak Ibu. Sebenarnya musiknya gimana sih kalau misalnya kita mau download, kita mau sesuaikan dengan musik yang kita pakai. Contoh ini saya akan drag lagi. Nah, kita cek musiknya. Nah, ini kan ada beat tertentu nih, Pak. Ini ya. Nah, di sini ini tiap beat itu harusnya gambar itu selalu berubah. Jadi nah, dung itu kalau misalnya untuk dokumentasi yang ada musiknya, setiap ada penekanan beatnya itu harus kita ganti gambar. Nah, berarti di sini nih. Ini dengan durasinya kita lihat, terus kita ganti lagi. Oke, kita ganti lagi, kita masukkan lagi. Nah, setiap kita lihat dari beberapa di sini, itu kita harus sesuaikan ini. Nah, gitu ya. Jadi setiap penekanan beatnya itu ketika membuat video dokumentasi itu harus sesuaikan dengan musiknya.
Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menyisipkan musiknya dulu, baru kita mengatur videonya. Sebenarnya kalau membuat dokumentasi itu bukan videonya ditata terlebih dahulu, tapi masukkan musiknya terlebih dahulu, baru kita tata untuk videonya. Kita cek lagi deh. Oh, ini boleh sampai sini. Karena ini musiknya penekanannya ada di sini. Oke. Kita cek sekali lagi. Nah, ini baru kita masukkan yang lain. Nah, ini baru kita ganti lagi. Dan kita masukkan file-file yang lain kembali. Sini. Oke, kita tambahkan lain. Nah, jadi ketika membuat sebuah dokumentasi, beat itu sangat penting ketika kita membuat sebuah video. Contoh, kita simak kalau misalnya satu video saja dengan banyak video di sini, kita cek. Nah, itu jadi salah satu tip ketika membuat, Bapak Ibu membuat sebuah video, itu ada aturan yang namanya detik per detiknya tuh harus berubah. Biasanya maksimal tuh 5 detik. 5 detik itu harus ada perubahan ketika membuat sebuah video dokumentasi. Kalau ini beatnya cepat gitu ya, sehingga kita perlu membuatnya dia berubahnya cepat dan memberikan kesan estetiknya itu lebih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat satu, kita tambahkan lagi. Contohnya video anaknya. Nah, itu menjadi salah satu yang tentunya sangat membantu dan menjadikan penontonnya itu jadi lebih tertarik. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Bagaimana menambahkan membuat dokumentasi dengan dengan menambahkan video-video dan mengatur mengatur untuk durasinya dengan beat musiknya yang tentu perlu sekali Bapak Ibu coba secara detail. Ini kalau menggunakan HP susah karena timelinenya pendek. Nah, kalau untuk PC ini timelinenya cukup panjang, sehingga kalau kita mengatur dia dengan durasi yang enggak begitu panjang gitu, di sini bisa bagus. Ini yang pertama. Sampai sini dulu Pak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Mister. Monggo, Bu Karyan. Yang pertama itu di tampilan punya Mister itu kan videonya bisa banyak. Ini punya saya langsung sekalian praktek. Punya saya yang bisa kelihatan di tampilan itu hanya tiga gambar. Oh, hanya tiga video di timeline-nya, Bu? Enggak, yang di atas itu, Mister, yang di dekat video. Ah, ya itu. Begini berarti. Ini kalau punya Mister ini kan bisa 12 ya. Punya oh, saya itu hanya satu. Terus baik. Aduh, saya mau tanya apa tadi lupa jadinya. Nah, itu. Cara memasukkannya tadi gimana ya, Mister? Memasukkan dari Explorer atau ke timeline, Bu? Dari video yang sudah nampak di situ, terus di-drag ke bawah, itu cara ngedragnya bagaimana? Oh, ini diklik, ditahan, terus dilepas, Bu? Dilepas. Oh ya, sudah. Nah, okay. Baik, untuk yang pertama tadi, mungkin berbeda resolusi layar komputernya ya, sehingga ini tampilannya besar gini ya. Tampilannya, kalau saya seperti ini nih bisa. Tampilannya hanya terlihat 3 video saja gitu ya. Ibu sudah memasukkan berapa video, Bu?
Saya baru memasukkan foto saja ini, Mister. Oh, boleh. Kalau memasukkan Ya. foto, sepertinya bisa, ini nggak bisa diperkecil ya. Hanya ini tergantung sama aturan-aturan dari komputernya masing-masing. Ini bisa dibesarkan atau dikecilkan dari menunya itu dari tampilan yang ada di medianya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk yang kalau kita lihat untuk beberapa media yang ada di sini. Dan ini juga tergantung dengan resolusinya komputer atau laptopnya Bapak Ibu. Kebetulan resolusi yang saya pakai ini, kalau ini berapa ini? Ini cukup besar sih sebenarnya kalau untuk settingnya itu 1920 sama 1080 sih sebenarnya, sama seperti, mungkin kalau resolusinya lebih kecil dari itu sehingga yang ini tampilan videonya tampak hanya sedikit. Mungkin kalau di Bapak Ibu yang lain tampil berapa video Bapak Ibu, atau tampil berapa foto yang dimasukkan yang bisa dipraktekkan. Boleh coba diimport dulu, latihan deh. Boleh latihan mengimport gambar atau video, bisa. Boleh. Sambil kita tunggu yang sudah mengimport kira-kira jadi berapa video nih yang masuk di sana. Maaf, Mister, ini ternyata bisa banyak, tapi harus naik turun. Oh iya, memang naik turun Bu. Banyak tapi kalau misalnya nggak kelihatan harus di scroll. Ya, harus di-scroll ternyata. Iya, harus di scroll. Berarti sudah bisa tetap tampil di bawahnya ya Bu ya? Bisa. Oke, baik. Ada yang sudah mencoba untuk memasukkan video atau foto atau musik? Ya, dicoba. Yang sudah install. Kalau yang belum install, besok pastikan sudah install ya Bapak Ibu ya. Ayo dicoba Bu Novi. Sudah bisa, Miss. Gimana Bu Neng? Ya, bisa, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Untuk basic ini aman ya? Aman. Untuk basic ini memang benar-benar standar ya bagaimana, tapi standar pun kalau nggak mengetahui feel untuk menyesuaikan musik dengan gambar dengan video itu tetap kacau gitu loh. Nah misalnya videonya 1 menit terus saya taruh di sini nih, ini nggak seru nih. Beda kalau misalnya ini kita matikan diganti dengan yang kita buat tadi. Nah gitu. Oh sudah, tapi kalah sama anak. Wah dia lebih bagus lah. Pokoknya siapa yang ada di sini entah anaknya atau boleh, pokoknya semuanya ikut. Luar biasa. Tapi tentu jadi lebih menarik gitu ya ketika kita yang bisa jadi objek untuk syutingnya tapi bisa dibantu edit oleh anak misalnya, itu mempermudah Bapak. Kadang tuh kita butuh editing istilahnya, butuh editor gitu. Itu boleh deh. Oh, untuk memasukkan musiknya ya. Untuk memasukkan musiknya caranya sama ya Bapak Ibu. Kita import saja. Kalau saya tadi simpan di download, terus di musik, nah kita tinggal pilih saja salah satu dari sini. Kita bisa tinggal masukkan saja, langsung diklik. Nah, otomatis kalau yang gambarnya biru-biru seperti ini audio. Kita bisa cek yang di sini. Kalau untuk masukannya sama. Nah, tinggal drag. Itu yang pertama sampai sini. Aman semua ya, Bapak Ibu ya. Kalau aman saya lanjutkan dulu nih. Mau tanya sebentar, Mister. Oke, boleh. Ini kalau untuk bikin videonya ini, posisi kita ngerekamnya itu kalau pakai HP yang CapCut HP itu kan harus tegak. Nah, kalau ini harus horizontal atau harus tegak? Oke, baik. Kalau untuk ini bisa tergantung keinginan kita ya, Bapak Ibu. Misalnya ada menu, sebenarnya ini menunya ada di Canvas, menu di Canvas, itu ada tulisan asli, Boy. Kalau rekaman kita horizontal, biasanya kita langsung pakai 16:9 ya. Kalau horizontal 16:9 ya. Ini aman nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini dibuat kayak TikTok gitu ya, kan 9:16 nih. Dia langsung klik aja, udah langsung berubah.
ini salah satu hebatnya lagi di CapCut PC gitu loh. Saya juga, ini merubah kanvasnya segampang itu gitu ya. Merubah kanvasnya itu segampang itu. Padahal kalau yang lain tuh harus ngedit sequence-nya gitu. Istilahnya ngedit sequence-nya itu harus mulai dari awal. Setting sequence-nya itu agak susah. Tapi untuk CapCut ini kita tinggal pilih butuhnya yang apa nih. 16:9 oke. Mau yang TikTok misalnya di sini oke. Hanya kita perlu di kanvasnya kita tinggal tarik aja diinginkan. Nah, kalau mau jadi besar seperti itu sangat mudah gitu loh. Untuk di sini sangat memudahkan. Oh, saya mau bikin video ini langsung jadi TikTok deh. Nah, itu tinggal kita ubah untuk ukuran kanvasnya ke TikTok. Udah langsung. Kalau kita lihat review film tuh hanya ditambah teks atas sama teks bawah malah. Yang bocoran film di TikTok itu kan ada ya, yang bocoran film tuh masih ukurannya segitu tapi hanya dikali atas dan bawahnya. Nah, kalau untuk sementara ini kalau dokumentasi yang biasanya untuk dokumentasi pembelajaran, Bapak Ibu bisa pilih 16:9. Ini rekomendasi dari saya dokumentasi seperti itu. Nemu nggak, Bu? Ketemu nggak nih? Belum ketemu. Di bawahnya kanvas ada tulisan Original. Nah, yang original. Oh, berarti kita perlu mengubah bahasanya jadi Indonesia dulu nih mesti nih Bapak Ibu. Bapak Ibu CapCut-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bapak Ibu yang lain? Inggris. Inggris. Kita ubah ke Indonesia ya. Biar sama ya. Atau tetap Ya. Inggris saja? Oke. Ya, punya saya Inggris. Ya, kita ubah ke Indonesia. Oke. Tetap Inggris. Ini Bu Novi itu paling suka tetap Inggris dari kemarin. Tetap Inggris apa, Mister? Aneh, Mister, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu Betul. bahasanya ya. Karena sesuai KBBI. Makanya tapi saya masih kepikiran dari yang level 1 kemarin tuh, Bapak Ibu mikirnya bahasa Indonesia, makanya CapCut saya sudah saya ubah ke bahasa Indonesia sebelumnya. Ini cara untuk mengubah ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa praktekkan kalau suka bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau suka bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Oke. Kita ubah ke bahasa Indonesia ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu pilih ke menu, terus menu di bagian kanan, pilih pengaturan. Nah, di pengaturan tuh biasanya di setting gitu ya, kalau bahasa pilih setting, terus pilih language. Pilih language. Ya. Nanti dicari bahasa Indonesia. Dicari bahasa Indonesia. Language dicari bahasa Indonesia. Ketemu? Oke, mantap. Ketemu juga. Simpan kalau sudah. Berarti sudah jadi bahasa Indonesia. Maaf ya Bu Novi ya. Ini semuanya bahasa Indonesia loh. Ada ya? Boleh. Kalau itu bingung pakai bahasa Inggris nggak masalah. Yang penting itu lambang-lambangnya sama. Oke, aman. Bahasa Indonesia sudah, ngatur timeline sudah, ngatur audio sudah. Oke. Nah, selanjutnya yang penting banget Bapak Ibu bisa buat tuh biasanya ketika ada video-video gini, itu kita perlu menambahkan transisi. Nah, transisi yang ada di CapCut ini itu mantap-mantap deh. Ini misalnya ya, biasanya kalau untuk menambahkan itu kita harus lihat dia ke atas, berarti coba kita tambah, tinggal tarik, dilepas di sini. Kita lihat lagi, misalnya pergerakan gitu. Kiri, ini diklik, tarik, dilepas. Nah, turun gitu ya. Ini tarik, dilepas di sini. Pokoknya intinya di download dulu. Ini harus online ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk mendapatkan ini itu harus online. Ini yang naik lagi atau kanan, tarik, dilepas, tarik, dilepas. Saya paling suka yang sederhana ya. Enggak. Nah, ini yang terakhir tarik lepas.
Otomatis kalau sudah ada lambang silang-silang itu dia akan muncul transisinya. Kita akan lihat. Nah, ini gitu ya, transisi seperti ini itu biasanya agak berat kalau dikerjakan di Adobe Premiere. Tapi di sini dengan kapasitas misalnya laptopnya dengan RAM yang standar gitu ya, itu masih tetap bisa jalan bagus untuk efek-efeknya, transisinya. Oke. Tanya dulu, Mister. Transisi, Bu. Tanya dulu. Oke, monggo, silahkan, boleh. Punya Mister transisinya itu bisa muncul seperti itu. Punya saya hanya gambar hitam saja, tapi bawahnya ada tulisannya. Misal pudar hitam, tarik masuk, campur, tarik keluar, gitu. Tapi Oh ini ya, Bu ya? Ya. Jadi ini transisinya kita pilih, panahnya kita buka, ada yang menu sedang tren, ada overlay, ada pergerakan itu dengan panahnya di sini. Panahnya di mana? Di sebelah kirinya transisi, ada kecil banget. Sebelahnya transisi. Sebelah kirinya transisi, ada panah buat buka sama nutup ini. Ada kok, Bu. Ada Udah ya? otomatis ada. Ya itu kecil banget tapi. Ada panahnya, ada warnanya hijau. Yang terbaru itu adalah ketika Bapak Ibu pakai aplikasi yang saya berikan, itu terbaru, itu ada motion grafis. Ini kalau dikerjakan itu biasanya pakai After Effects sampai komputernya males biasanya. Tapi di sini ini tinggal klik, geser, ganti di sini. Klik, ganti di sini. Itu udah sangat-sangat, aduh. Ini sangat luar biasa buat saya untuk transisinya. Nah, itu transisi motion grafik itu biasanya dikerjakan di Adobe Premiere. Dan ini di CapCut sudah ada. Jadi benar-benar sangat membantu untuk melengkapi video Bapak Ibu agar seperti apa stylenya yang akan dibuat. Itu transisinya. Nah, silahkan dicoba nanti Bapak Ibu cari musiknya. Kalau tadi Bu Novi tanya nih, kalau kena copyright gitu ya, musiknya ya. Nah, tipsnya kalau Bapak Ibu nyari musik gitu ya, itu silahkan cari musik yang pertama ya YouTube no copyright gitu. Yang pertama tentu YouTube. Nah, musik no copyright ini jadi kunci banget. Nah, musik-musik yang ini yang saya pakai ini Bapak Ibu. Jejak vokal ini tulisannya no copyright musik itu aman. Nah, ini bisa nih. Jadi kalau yang tulisannya no copyright musik bisa kita pakai. Kita tinggal klik saja. Kalau yang ini copyright free juga bisa dipakai. Contoh. Lost in your project? Find unlimited creative solutions with Envato Elements. Nah, tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu mendownloadnya biasanya pakai apa untuk download MP3-nya bisa. Tinggal salin URL-nya. Download di YouTube-nya adalah MP3 download YouTube gitu aja. Oke, MP3 download YouTube. Kalau sudah kita pilih, nah kita pastekan linknya di sini. Otomatis dia muncul MP3. Muncul MP3. Kita tutup dulu. Nah, ini bisa kita download. Kalau sudah download MP3-nya. Iklan-iklan. Baru kita download, kita udah dapat MP3-nya. Itu pakai MP3 untuk download ya. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat, jadi kita udah dapat kita udah dapat musiknya. Di sini kita cek ya. Nah, itu pinter-pinteran untuk nyari musik itu jadi salah satu jadi salah satu ini juga Bapak Ibu ya. Keahlian untuk mencari musik yang tepat itu jadi salah satu keahlian. Nah, anggap saja ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan beberapa di sini. Itu terus kita potong. Kita bagi.
klik dulu audionya, kita bagi. Yang ini kita hapus. Ya, kita hapus di sini. Kalau sudah, tentu kalau sudah kita bisa ekspor, dan ekspornya di sini itu Bapak Ibu bisa pilih ekspor videonya dan ukurannya itu bisa disesuaikan. Resolusinya bahkan bisa dibuat sampai 4K, ini ukurannya besar banget tapi bening banget. Kalau menurut saya rekomendasi ya 1080 itu udah cukup bagus untuk diupload di YouTube. Nah, ini sudah settingan yang 1080 ini bisa sesuai. Kalau sudah, kita tinggal masukkan mau disimpan di mana. Ya, disimpan di video. Judulnya, kasih judul ini uji coba 1. Penyimpanannya di mana? Penyimpanannya ada di video. Terus jenis resolusinya seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa pilih 720 atau 1080. Menurut saya rekomendasi adalah 1080 ini lebih tepat. Ukurannya hanya sekitar 52 MB. Ini perkiraannya. 52 MB. Kita ekspor. Nah, ekspornya juga untuk CapCut ini juga tidak begitu lama ya istilahnya, tapi tergantung dengan device-nya juga untuk menyelesaikan seperti itu. Untuk rendernya, kalau sudah buka folder, otomatis dia sudah jadi videonya. Kita cek. Nah, hanya ini masih terrender sampai, oh karena yang bagian atas tuh sampai panjang gitu ya, jadi rendernya sampai panjang. Kita harus, kalau misalnya ada file seperti ini, yang ini cukup kita hapus, jadi rendernya cukup sampai ke detik yang kita buat. Seperti itu untuk renderingnya. Saya ulangi sekali lagi, untuk renderingnya ketika proyeknya sudah selesai, kita cukup ekspor, pilih di sini kasih nama, uji coba 1 pendek. Terus kita simpannya di mana, tentukan foldernya di video, kita select folder, kemudian tentukan resolusinya, rekomendasinya 1080, terus kalau sudah kita pilih ekspor. Kita tunggu selesai, kita buka foldernya, kita lihat hasilnya. Selesai. Itu tipsnya ketika Bapak Ibu membuat sebuah video dokumentasi. Biasanya kalau video dokumentasi itu lebih banyak ke praktek baik atau apa, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini masih sangat mentah. Untuk membuatnya, besok kita akan bahas bagaimana membuat videonya ini menjadi lebih bagus. Nah, untuk video ini Bapak Ibu nggak perlu yang namanya save. Itu keuntungannya nggak akan hilang. Kalau untuk CapCut tuh saya juga heran gitu ya. Kenapa nggak ada save gitu ketika masih kita close gitu ya. Itu dia langsung masuk di proyek. Nggak seperti aplikasi lain seperti Filmora, Camtasia, Adobe ya. Di sini apa istilahnya di filenya itu kalau nggak di save hilang. Kalau untuk CapCut dia masih tersimpan dan itu aman, sangat membantu untuk penyimpanan filenya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Yang saya jelaskan cukup basic, jadi untuk hanya menyesuaikan, kalau tipsnya adalah menyesuaikan musik dan video yang kita buat. Hanya memang untuk yang CapCut PC ini seperti yang ditanyakan tadi untuk untuk Pak Dwika gitu ya, apakah CapCut PC ini ada jedak-jeduknya seperti yang CapCut HP? Nggak ada. Itu yang hilang di CapCut HP, nggak ada di CapCut PC, itu adalah template jedak-jeduknya nggak ada. Jadi kalau mau jedak-jeduk kita mainnya di HP. Kalau mau serius kita mainnya di laptop. Nah, itu jadi memang ada pangsa pasarnya sendiri. Jadi kita bisa pilih di sana. Silakan kalau ada yang Mister, boleh nanya nggak? Silakan Bu. Ini kok laptop saya ini nggak bisa ngedownloadnya ya? Apakah ini mereknya tertentu atau gimana gitu? Baik.
nggak bisa dia apa ya di pas di download itu keluarnya RAR. Ternyata RAR-nya nggak bisa diekstrak gitu. Ibu Mister. downloadnya lewat link dari saya, Bu. Iya, Bentar. Oke. Linknya di sana itu RAR ya? iya. Saya ngedownload keluarnya RAR, pas mau diekstrak nggak bisa dibuka. Coba saya cek ya, Bu. Sepertinya ketika di download itu seharusnya bukan RAR, Bu. Exe, Pak, Harusnya tempat saya. Exe ya? Iya. Ya, harusnya Exe, Bu. Kalau kita Langsung file klik, download. ya mungkin itu salah ketika kita klik ini. Nah, ini downloadnya Exe, Bu. Jadi filenya itu adalah file Exe. Jadi langsung bisa dibuka. kan saya download ini aja. Coba saya Keluar kirimkan. PDF ini kan, terus keluarnya itu kok kayak gini, saya juga bingung. Ukurannya berapa, Bu? Gimana, Mister? Ukurannya berapa ukurannya? Ukuran apa nih maksudnya? Ukuran RAR-nya itu. Ukuran RAR-nya, bentar. Berapa sih? Buka. Kan saya udah download nih. Ya. Terus kan keluarnya kompres, capcut, zip. Terus buka. Ini coba Bukanya klik link yang ada di saya, Bu. Saya sudah kirimkan di grup di chat, di kolom chat. iya, udah 3 kali saya ngedownload dari link yang Mister berikan itu. Tapi Kok tetap dia ngeluarnya kompres, capcut, zip kata dia kan. Oh, baik. Mungkin Ibu bisa share screen, Bu. Boleh. Mana ya? Boleh di share screen, saya coba lihat untuk downloadnya. Bentar. Di mana ya ini share screen-nya? Duh, saya Di pakai bawah, HP Bu. lagi Zoom-nya. Oh, pakai HP ya? Saya Zoom-nya pakai HP, jadi laptopnya ini saya ini apa namanya buka download. Saya ngedownload berarti gitu. kameranya coba diarahkan ke laptopnya, Bu. Coba saya lihat, kameranya diarahkan ke laptopnya. Boleh. Gitu. Gimana ya caranya? Oh, gini ya. Mana? Oh, ada ininya, Bu. Ada Ini background-nya lagi nih. Duh, background yang mana ini keluarnya di sini. Dia juga bingung jadinya. Baik. Santai. Enggak apa-apa, Bu. Saya barusan nyoba download MP3 kok, video kok, bukan RAR. Itulah saya bingung kenapa saya kok kebukanya Mungkin kayak gini. ketika download itu ada settingannya, udah pastikan MP video apa buka belum? Pokoknya saya klik yang link yang dikirim di WA itu kan. Ya, betul. Pas nge-download keluarlah kayak gini, capcut _1_5_1_245_ capcut 0.01 tulisannya. Ya, itu betul itu. Nah, iya kan kayak gini nih. Terus saya dibuka kan? Betul. Buka dengan keluarnya unzip RAR. Jangan buka dengan, Bu. Langsung di enter saja atau diklik saja. Nah, kalau saya buka kayak ini, dokumen capcut ini tidak dapat dibuka unzip, RAR zip 772. Oke, besok coba saya bantu, Bu, untuk ininya. Baik. Ya. Mungkin untuk file-filenya atau dari laptopnya settingannya yang lain itu mungkin besok saya bantu, Bu, untuk ini. Saya tuh juga bingung nih laptop saya ikut kelas poin juga nggak bisa download laptop saya ini. Oke. Baik, Bingung. apa-apa. Aman. Besok coba saya bantu untuk installnya. Oh iya. Oke. Terima kasih, Mister. Baik. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih.
Ada pertanyaan lagi dari Bu Heriana ya, Bu? Gimana, Bu? Iya, untuk crop gambar sebelah mana ya? Oke, baik. Pada saat kita masukin gambar terus mau di crop gitu kanan kirinya. Ini pasti masih terbawa Camtasia nih. Nyarinya di atas Iya. nggak ada kotak-kotaknya. Biasanya nyarinya di atas. Iya. Ini nggak ada. Jadi kalau kita klik ini ya, kita klik itu klik videonya, di sini ada dasar, ada memotong, ada menutupi. Kalau di sini kita pakainya menutupi untuk croppingnya. Kalau misalnya bisa pakai persegi, berarti kita harus pakai persegi. Jadi croppingnya itu pakai menu, kalau bahasa Inggris masking yang kemarin, masking. Nah ini bisa jadi kayak rounded, atau misalnya mau bentuk-bentuk yang lain bisa juga, lingkaran apa gitu bisa. Ini masking, tidak nggak langsung cropping hanya berapa, tapi kalau misalnya croppingnya standar kita pakai cropping yang persegi panjang. Jadi kalau misalnya ada satu video di atasnya begitu ya. Nah yang ini croppingnya kita hilangkan, terus yang atasnya kita cropping persegi panjang, nah dia udah muncul croppingnya, hanya menutupi gitu ya, menutupinya. Nah baru kita geser gitu. Oke. Nah di situ hanya posisinya ini yang cropping menutupinya kita harus atur dulu untuk gambar-gambarnya itu gitu. Posisi-posisinya di sana seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Wah, berarti PR-nya saya harus bantu Bu Sisrini ini ya untuk menginstal. Itu tuh muncul itu, Bu. Coba, Bu. Ya. Oh, ini muncul ya. Nah, muncul tuh, Bu. Coba Mana nih saya mau. Nah. Kelihatan nggak, Mister? Masih kelihatan Ibu ini, Bu. Tadi udah muncul. Nah, dibalik, Bu, kameranya. Nah. Oke. Mana nih? Nih. Oke, itu coba diklik, Bu. Ini Ibu pakai Mac ya, Bu ya? Iya. Oh, ini aplikasinya untuk Windows, Bu. Kalau pakai Mac nggak bisa, Bu. Oh, ya kan. Saya juga udah curiga. Jangan-jangan ini gara-gara Ibu kalau mereknya. aplikasi ClassPoint dan yang lain memang tetap nggak bisa karena laptop Ibu terlalu canggih. Enggak juga lah, Mister. Ini juga Mac-nya yang tahunnya nggak tahun baru. Nggak apa-apa, ini nggak bisa untuk install Excel gitu ya. Dan memang kalau untuk ini hanya bisa untuk Windows. Kalau saya lihat dari untuk dilihat di komputernya di sini gitu ya. Di sini nggak ada. Windows-nya Windows berapa itu, Mister? Rilisnya di sini ada untuk Windows, Bu. Download for Windows. Jadi nggak ada yang nggak ada yang untuk from Mac gitu nggak ada. Jadi memang kalau untuk downloadnya di sini, downloadnya mobile sama Windows. Jadi belum ada untuk Mac-nya. Jadi kalau Ibu mau pakai, silakan pakai yang edit video online. Tampilannya sama sih. Tampilannya sama untuk membuatnya. Tapi tampilannya video online. Ya, edit video online. Jadinya tampilannya hampir seperti HP, Mang. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini yang dipakai kalau misalnya mau edit video online, itu rekomendasi untuk Bu Sisrini seperti ini. Oke. Ya, Mister, makasih. Nah, baik. Mungkin itu Bapak Ibu untuk malam hari ini saya kira sudah cukup panjang gitu ya, sudah cukup panjang kita berdiskusi tentang CapCut ini sedikit lebih serius dibanding untuk CapCut yang HP. Kalau CapCut HP kita dengar jedak-jeduk bikin status sedetik. Nah, itu memang ada pangsa pasarnya kalau kita membuat sebuah video yang pengen singkat cepat ya di mobile itu cocok. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lebih detail untuk membuat dokumentasi praktik baik, membuat video pembelajaran, saya kira kalau di HP nggak betah. Saya jujur saya juga nggak betah untuk timelinenya yang begitu pendek dan kita mau menambahkan efek-efek yang cukup banyak, itu menjadi sangat
perlu detail banget gitu loh. Makanya kalau ini memang untuk yang serius, dan saya kira nanti Bapak Ibu dicoba-cobalah. Kalau misalnya ada anak yang membantu, nah itu anak itu bisa untuk diajak untuk membuat diajak untuk membuat yang lain. Oke, baik. Nah, jadi saya kira cukup Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di hari yang pertama, dan kita akan bertemu lagi besok. Saya akan membahas tips bagaimana pengambilan gambar, bagaimana mengatur cahaya-cahaya ini, gitu kan. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat ketika zoom tuh kenapa kok bisa kelihatan yang belakang seperti apa warnanya, ada warna kuning-kuning di rambut. Nah, itu posisi-posisi itu perlu banget Bapak Ibu ketahui ketika sudah ada prepare di rumah. Lampu-lampunya butuh nggak kalau misalnya rekomendasi link-link itu bisa di mana beli itu Mau. boleh boleh juga ya, nanti saya bagikan untuk bagikan untuk rekomendasi yang murah-murah aja tapi bisa powerful lah. Bahkan kalau lampu-lampu gini tuh nggak sampai 200, 100-an, 100.000. Ini ring light cuma berapa, nah itu bisa dimanfaatkan, nggak mahal kok Bapak Ibu. Tapi itu kalau kita mau buat dan yang lain itu boleh. Nah, teleprompter juga besok aplikasi yang saya gunakan saya bagikan ke Bapak Ibu. Intinya apa yang Bapak Ibu ingat saya akan bagikan, apa yang sering saya pakai saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Untuk Bu Sisrini silahkan coba yang online. Kalau ada laptop yang Windows, silahkan gunakan laptop yang Windows. Iya, ada laptop yang Nah, Windows. itu gunakan itu. Yang canggih disimpan dulu aja. Dulu. Jadi kita akan bertemu lagi besok Bapak Ibu. Terima kasih rekamannya ini tentu saya bagikan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung, tenang saja rekamannya tetap saya bagikan. Sehat selalu Bapak Ibu, sampai bertemu besok. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mister. Makasih banyak, Mister. Makasih, Izin, Lab. izin, Lab. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Mister.